Hai guys, selamat datang kembali di channel gua. Kali ini gua mau ngebahas mengenai bagaimana cara kita tahu berapa jam selang waktu antara jam awal sampai jam akhir, atau antara satu tanggal dengan jam berapa ke tanggal berapa sampai jam berapa. Nah, caranya bagaimana? Gampang, yuk kita simak. Oke, ini gua kecilin dulu biar kelihatan rumusnya. Nah, di sini gue punya tanggal mulai dan tanggal selesai, Nah, berapa jam sebenarnya yang ada di selang dua tanggal ini? Kalau misalnya di tanggal yang sama, otomatis kan terhitung hanya jamnya saja. Tapi kalau misalnya tanggalnya itu bisa nyebrang sampai sehari atau 2 hari, artinya dihitung juga jumlah harinya. Satu hari berarti 24 jam. Nah, nanti tinggal penjumlahnya berapa. Cara gampangnya adalah rumusnya sama dengan 24. 24 ini mewakili jumlah jam dalam sehari. Kemudian pakai formula network days. Nah, start date-nya itu adalah ini H5. Kemudian end date, tanggal selesai. Nah, kemudian setelah dapat, gua kurangin satu dulu. Setelah itu dikurang 24 lagi, dikali mod ini nanti gue jelasin ya. Ini rumus-rumusnya bagaimana fungsinya, nanti gue jelasin di akhir. Mod number A5, karena kan seharusnya kalau misalnya tanggal itu formatnya itu number. Kalau misalnya kita lihat ya, divisornya 1, pembaginya 1, terus kurang mod number untuk yang tanggal selesai, divisornya 1 lagi, tutup kurung. Nah, kita enter. Nah, jadi contoh nih, gue punya data mulainya tanggal 16 Juni pukul 10, selesainya 16 Juni di hari yang sama pukul 12, artinya kan 2 jam. Nah, makanya hasilnya juga menghasilkan 2 jam. Terus bagaimana dengan ini nih, baris selanjutnya nih, A6 itu 15 Juli jam 2.30 sore, B6 nya 16 Juli, artinya di hari berikutnya itu berakhirnya di 8.30 pagi. Nah, ini harusnya berapa jam? Kita lihat. Ini kita copy aja nih rumusnya. Nah, 18 jam. Nah, kalau ini kan harusnya hanya beda tanggal ya, tapi jamnya sama. Jam awalnya sama. Ini jam awalnya sama, jam selesainya sama, tapi beda hari aja, dari tanggal 14 sampai tanggal 16. Artinya kan 2 hari berarti 24 jam kali 2 ya. Nah, dengan rumus yang ini otomatis hasilnya 48 jam. Nah, gampang kan? Oke, sekarang gue mau jelasin rumusnya. Rumusnya itu di sini ada 24. Kemudian pakai network days. Pakai rumus network days. Terus pakai rumus mod. Nah, ini gue mau jelasin. 24 jam artinya itu mewakili 1 hari. Jumlah jam dalam 1 hari. Kemudian network days ini, coba kalau misalnya gua hanya network days aja, yang gua pasang rumusnya. Nah, ini menghasilkan 1. Kenapa 1? Karena dalam 1 hari yang sama. Cuma kan kalau misalnya dalam 1 hari yang sama, artinya kan tidak ada selang waktu sehari, artinya 0. Makanya di rumus ini, rumus network days-nya setelah dapat gua kurangin 1 lagi.
maka gua kurangin 1. Contoh, kalau misalnya ini yang A7 itu kan harusnya 2 hari, tapi kalau misalnya kita nggak kurangin 1, itu angkanya jadi 3. Kenapa? Karena yang di hari yang sama itu dihitung 1, harusnya kan 0, makanya harus gua kurangin 1 gitu. Terus mode itu kan fungsinya adalah mengembalikan atau menghasilkan angka yang tidak habis dibagi. Contoh misalnya mod 5 dibagi 2 sama dengan pasti 1. Karena kalau 5 dibagi 2 itu kan sisanya 1. 2 dikali 2 4, 5 dikurangin 4 sama dengan 1, sisanya 1. Nah, kenapa pakai mod? Kalau misalnya ini gua ambil mod A5 1, itu menghasilkan angka, ini gue ubah ya, 0,416667. Ini dari mana angkanya? Sebenarnya tanggal itu seperti yang gue bilang tadi, tanggal itu merefer to angka. Nah nih 44363 0,41667. Nah ini sebenarnya jadi 0, sisa dari 44363,41667 itu adalah 0,41667 karena pembulatannya adalah 44363. Nah gitu. Sehingga kalau misalnya nih kalian lihat nih 24 kali bla 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 ini, kalau misalnya kita trace rumusnya ya, kita lihat aja di sini, kita trace evaluate formula. Nah ini gua taruh di sini biar kelihatan. Ini ya untuk yang C5, kita lihat evaluate, ini dia akan menghitung ini dulu 1, karena dalam satuan yang sama, 1 kurang 1 sama dengan 0. 0 dikali 24 0. Oke. Setelah itu ini nih 24 dikali mod 44363,41667 nih akan menghasilkan 0,4 yang tadi. Oke, kemudian dikurangi mod lagi untuk tanggal yang selanjutnya menghasilkan 0,5. Ini dikurangi 0,5 akan menghasilkan minus segini. Tinggal dikali 24. Berarti 0 dikurangi minus 2,0000 sekian, maka pembulatannya 2 atau 2 jam. Ini kita lihat, kalau misalnya kalian mau lihat lebih detail, itu nih ada angka di belakangnya nih. Sebenarnya tidak bulat 2 atau 18 atau 48 bulat, enggak, sebenarnya ada ininya, ada desimalnya. Tinggal kita bulatkan. Nah ini oke. Itu ya, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian punya komen, saran atau apa, bisa kalian komen di bawah. Kalau misalnya kalian suka, silahkan di like, dan jangan lupa untuk subscribe channel gua biar dapat notifikasi dari video-video terbaru gua. Oke, thank you.